Halo men, sehat kalian? Jangan sakit-sakit. Kalau sakit apa? Matilah anak ayam. Aduh men, ini kita trip kali ini agak jauh nih men. Ini baru keluar dari rumah, terus mau jemput sewa ke arah Langkat, yaitu Pasar 10 mas, belok ke kiri ke Batang Serangan. Tapi sebelum itu sih, terus ini posisi kita di daerah Kim, kawasan industri Medan. Di sini ada sewanya satu men, dia dari Krakatau. Terus saya arahkan ke rombongan mereka juga, saya arahkan terus dia tunggu di SPBU di Kim gitu. Jadi sudah jemput dia di sini satu, terus kita langsung ke arah Stabat, lewat Stabat, Tanjung Beringin, Pasar 10, belok ke kiri. Nah, seperti itu. Ikutin terus ya men ya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen men ya. Semoga channel ini berkembang. Kalian komen-komen lah men. Konten-konten apa lagi yang cocok biar kita buat men. Oke men, sehat selalu kalian men. Matian ayam men. Dia udah nunggu nih men di sini nih, di SPBU tuh. Ikutin terus ya men ya. Jadi ceritanya ini, sewa yang aku bawa ini adalah sewa pekerja bangunan. Nah, pekerja bangunan mereka buat kampus Universitas Tengku Umar di Aceh Barat di Melabuh. Mereka banyak ini bang. Banyak ini. Kayak ngobrol sama orang jadinya. Jadi mereka banyak mereka dari Langkat, ada yang dari Tembung, dari Marelan, banyak ini keberangkatannya banyak lah. Jadi ini karena mereka ini sisa yang dari mobil rombongan yang di Langkat, jadi naik mobilku sekalian ke arah berangkat ke Langkat gitu. Sawitnya arah sawit seberang lah pokoknya gitu ya. Agak ribet-ribet lah pokoknya ini. Tetap stay tune lah. Kita jalan lagi nih, mau masuk tol. Sekarang jalan tol di Medan itu sudah terhubung ke Stabat. Tapi lebaran kemarin sudah bisa keluar ke Tanjung Pura. Percobaan kemarin udah bisa keluar Tanjung Pura. Kalau arah ke lintas timurnya sudah sampai di Tebing Tinggi ya, seperti itu. Ini kita masuk tol dari gerbang tol Mabar, dari Kim kan, gerbang tol Mabar sampai ke keluar, nanti kita keluar Stabat. Keluar Stabat sebelum kota Stabat dia. Oke, tetap ikutin ya men ya. Jangan sakit-sakit kalian. Kalau sakit matilah anak ayam. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe. TikToknya yang belum lupa di follow, kalian follow dulu. Oke men. Orang kerja, siapa? Orang Bang Hendri? Enggak, orang Wak Badrun. Yang orang sawi seberang? Iya. Yang ngerjain mana? Utu juga? Iya, itu juga. Oh iya, anggota Itulah bos orang sawit seberang kan. Main yang bawa aku tadi ini pulang. Ya, awak dan merasa nyaman di sini, udah enak, jelas. Ya, ngapain pindah-pindah lagi? Iyalah, kiranya enak mengulang dari nol tuh ya kan. Lagipun bang, keluar kota gini bang, nggak jelas bang. Kan jelas. Orang Bang Koeng itu berapa tahun? Jelas, makanya aku betah di sini. Sama ini udah naik 3 kali aku. Udah berapa lama ngerjain itu tuh? 6 bulan. Jadi men, cerita masalah sewa nih, langgananku tuh kebanyakan tuh pekerja bangunan, terus orang-orang kerja kebun, perbaiki pabrik. Ya kalau boleh dibilang tuh buru-buru kasar lah, yang merantau ke Aceh ini kebanyakan langgananku seperti itu. Jadi
Ya dari kecil kadang tapi cerita sedih banyak senangnya itu Enggak dilampiaskan nggak tuh tahu di dia dalam bang mobil nggak tahu gitu. ke sana. Enak dengar Kalau mereka tuh cerita duluan dia apa jerih payah ke mereka, kerja iya, keras mereka nganter ke sana tuh, ke sini. ya kan, banting tulang mereka tuh kadang jadi motivasi juga untuk kita tuh. Betul, Super itu Serap kadang-kadang enggak, asik Bang. sih, lebih Bawa enak, Medan. lebih welcome kita sewa-sewa yang seperti itu gitu. langsir Lebih nyaman lah, lebih tenang kita bawa mobil, mengobrolnya asik nyambung. Aku kebanyakan seperti itu ke mereka sih ya, dibandingkan ya, bukan ku banding-bandingkan ya, memang aku lebih senangnya pertama nggak kerja, nggak buru-buru, nggak kejar-kejar waktu, nggak harus sampai jam sekian, nggak ada. Mau kapan capek, mau kapan ngantuk di situ istirahat, nggak pernah dipaksa-paksa harus sampai jam sekian. Atau juga mereka besoknya itu sampai nggak langsung kerja, sampai itu istirahat, lusanya besoknya baru kerja gitu, gitulah men kurang lebihnya. Dan ditambah satu lagi tuh, mereka nih, rombongan mereka pekerja bangunan ini udah memang langganan dari jauh-jauh hari lah. Udah kok jauh-jauh hari, udah langganan memang bertahun-tahun malah. Bertahun-tahun. Jadi hampir semua rombongan pekerja bangunan ini mereka hampir semua kenal gitu. Sama siapa bang pulang, sama siapa abang kah yang menjemput, abang kan yang menjemput, Iya, sama makanya kami sama abang aja lah. Rebut-rebutan jadinya karena asik gitu. Kalau aku orangnya itu kalau dalam mobil tuh nggak kebanyakan diam ya, banyak ajakan ngobrol lah. Ya salah satu, kita tuh salah satu untuk buat terkesan penumpang tuh ya diajak ngobrol. Salah satunya seperti itu, buat penumpang tuh jadi pengen naik sama kita itu ya salah satunya cara ngobrol, terus enak bawa mobil mungkin ya kan. Kalau aku sih lebih ke ngobrol lah ya. Semakin mereka nyaman, semakin mereka menyambung ngobrol sama kita, semakin berkesan untuk mereka. Enak sama Bang Adi. Habis itu kalau pulang nih sama Bang Adi aja lah. Seperti itulah kurang lebih. Jadi buat kalian-kalian yang supir-supir travel, buatlah kesan manis sama penumpangmu untuk biar mereka bisa mau naik atau mesan mobil samamu lagi. Itu salah satunya saran dari aku. Selain buat kau tuh abang-abang tuh bawa mobilnya nyaman ya, nggak kebut-kebutan, nggak ugal-ugalan. Ya seperti itu. Pink champagne, I'm totally vibing. It's true what they say, it's all about timing. I'm doing okay, for the first time in a while. Can't help but love my style, just caught in the feeling. So much glitter, you can't forget her, a superstar. Like ooh, we just get better, our dreams get bigger, and we won't stop. Like ooh, hey, you've come this far, so dance till the sunrise and throw the confetti. Like hey, you know who you are, so dance till the sunrise and throw the confetti. Like confetti, like confetti, like 1980. Ini kita udah mau keluar dari gerbang tol Stabat. Kalau sudah keluar ini nanti kita arah ke kota Stabat, baru lempang aja, bakalan ngelewatin jembatan yang viral tuh, yang udah bertahun-tahun nggak siap-siap. Nanti kita lewatin, men. Jadi ini biayanya sekitar masuknya dari gerbang tol Mabar, keluarnya langsung gerbang tol Stabat, itu biayanya kurang lebih 30-an ribu.
lumayan juga sih, tapi dibandingkan sama gerbang tol Belmera Belawan Tanjung Merawa, itu lebih mahalan sini ya. Mungkin ini karena proyek baru lah ya kan, wajar lah. Jadi kalau kami ini yang memang sering dulu menggunakan tol Belawan Tanjung Merawa, begitu kena tol Kuala Namu, terus Tebing Tinggi, terus arah ke Binjai, terus ada lagi sekarang langsung gerbang tol Stabat. Jadi terkejut gitu, harga tolnya wah gitu. Padahal kalau di tol Trans Jawa sana biaya segitu wajar lah ya. Boleh komen-komen lah ya kan, kalian pernah bayar tol paling mahal itu berapa? Boleh komen-komen nanti di kolom komentar ya weh. Oke. Abis Tugu Stabat kita bakalan singgah ke tempat kawan Dodol Rian. Itu singgah di situ silaturahmi, karena ini masih kan bulannya maaf-maafan Idul Fitri, masih hari raya Idul Fitri lah. Kita singgah dulu silaturahmi, mudah-mudahan dia buka tokonya, baru kita silaturahmi, baru sebentar baru kita lanjut langsung jemput sewa ke arah sawit seberang. Oke men, tetap ikutin, jangan lupa di subscribe, di follow TikToknya. Sehat-sehat kalian, jangan sakit-sakit, matian ayam. Mustang, I'm feeling myself tonight. Yeah, I'm doing okay for the first time in a while. Can't help but love my style. There's so much glitter, you can't forget her, a superstar. Like ooh, we just get better, our dreams get bigger, and we won't stop. Like ooh, hey, you've come this far, so dance till the sunrise and throw the confetti like, hey, you know who you are, so dance till the sunrise and throw the confetti like, confetti like, confetti like. I'm feeling myself, I'm feeling myself, I'm feeling myself tonight. Maler batin. Waduh, besar kali Masuk ya badannya. dulu. Enggak, abang buru-buru. Masuk dulu. Maler batin. Maler batin. Maler batin apa? Mana itu? Ini toke solar, toke ayam. Ini toke lental nih. Mau ke sana. Jemput lagi satu orang ke apa? Ke Batang Serangan. Sakit kepala, makanya itu. Batang Serangan itu jembatan itu kan? Arah ke pajak, arah ke Tanggal. Iya kan, yang pajak Paling dulu. tahun 10 orang nyebut itu. Ada nenek-nenek di situ. Tukang masaknya gitu. Bukan, Toki. Alhamdulillahnya bisa niatnya mau jumpain satu orang, rupanya alhamdulillah bisa ketemu sama kawan-kawan lama yang udah lama kali nggak jumpa tuh, kayak Bang Isan, Bang Husin, si Gilang. Jarang-jarang jumpa karena aku biasanya tuh kalau udah sampai Medan ya, kalau udah sampai Medan tuh istirahat di rumah, bangun tidur, mandi, langsung berangkat lagi pulang ke Aceh. Kebanyakannya sekarang tuh nginapnya di Aceh. Jarang lah nginap di Medan gitu. Ini kita lanjut lagi jalan, kita udah hampir keluar dari kota Stabat, masih kotanya lah ya.
Ini di dekat Simpang Secanggang itu, kalau ke kanan tadi arah ke Secanggang. Terus ini udah hampir dekat tuh, udah mulai nampak jembatan yang viral yang beberapa tahun nggak pernah siap. Alhamdulillahnya Lebaran ini dia udah bisa dilaluin. Nah, sebelah kiri ini ada Masjid Agung. Nah, ini dia. Ini jembatan apa ya, kurang tahu. Aku coba kalian komen-komen lah di bawah. Ini jembatan apa namanya? Ya kayak ada yang bilang kayak jembatan Ampera Palembang ya. Kayak gitulah ya kan. Ya alhamdulillah, biar jangan macet ya. Ini kalau udah biasanya kalau udah sore kayak gini, waktu jembatan masih yang di bawah, walah macetnya men. Matilah anak ayam pokoknya men. Luar biasa macetnya. Ampun kita. Oke men, ini kita lanjut lagi perjalanan men. Ini udah keluar dari kota Stabat. Terus kita mau arah jemput sewa dulu, baru 1 orang. Sewanya tinggal 6 orang lagi. Tapi nanti di belakang itu habis maghrib ada sewa yang 2 orang. Nanti ikutin aja lah. Nah, nanti ada sewa 2 orang di situ. Setelah kita jemput sewa di Batang Serangan arah ke Sawit Seberang. Mati anak ayam. Kita udah sampai Pasar 10 Stabat yang ada terminal busnya ya, terminal terpadunya sebelah kiri. Ini kita belok ke kiri. Dari simpang ini kita tuh sekitar 13 kilo. Tapi kalau ujung jalan simpang ini belok kiri terus saja, kita bisa ke Sawit Seberang, ke Tangkahan. Kalau dulu zaman-zaman dari Aceh Singkil dulu masih main trayek Aceh Singkil, sering bawa bule dari Aceh Singkil, mereka dari Pulau Banyak, Pulau Baleh ya. Mereka setelah ngetrip di Pulau Banyak, mereka ke arah sini. Kalau nggak ke Bahoro, Bukit Lawang, terus ke Tangkahan ini, ke daerah-daerah hutan. Jadi kalau Tangkahan ini sering apa namanya, mereka senangnya karena ada gajah ya. Kalau di Bahoro atau Bukit Lawang itu mereka wisatanya orang hutan gitulah, sama pinggir sungai seperti itu. Ini yang udah naik 3 orang, 4 orang lagi. Ini mau ada ibu-ibu 1 kita jemput ke rumahnya, baru di Stabat 2, baru di Binjai 1 lagi. Wah capek kita keliling. Itu mobil 1 lagi pun belum sampai. 2 mobil yang dari Langkat. Mau ke Batang Serangan dulu. Wis mangan, Pak? Wis mangan. Kayak barcode Kak? Enggak. 2,5. Jadi ceritanya ini kalau setiap pengisian BBM, khususnya apalagi di Aceh ya, kalau ini masih di Sumatera juga sudah mulai pakai barcode. Kalau di Aceh ini udah lama, udah harus pakai barcode, terus platnya harus sama, antriannya juga panjang, lumayan agak sulit lah ya. BBM atau solar di Aceh. Pintar-pintar kita tuh pengisiannya di mana gitu kan. Misalkan kalau udah full tank di Sebu Salam, kalau sudah nggak antri Sebu Salam isi aja full tank. Nanti di Aceh Selatan kalau nggak ada antri lagi isi lagi full tank. Kalau di Aceh Barat itu agak susah. Di tempat kalian gimana solar subsidi? Masih antri panjang kah atau susah kah? Komen di bawah ya men. Ini kita mau memasuki jembatan Stabat yang viral itu, tapi keadaan malam. Kalau tadi keadaan terangnya masih terang kan, ini keadaan malam kayak ginilah keadaannya. Lewat jembatan ini, di Masjid Agung Stabatnya itu ada sewa 2 orang lagi kawan mereka ini juga. Jadi rombongannya pecah-pecah, tapi tetap satu jalan juga sih, daripada mereka ke arah ke arah Sawit Seberang, lebih baik kan mereka di sini menunggu seperti itu. Ya masih semenjak jembatan yang viral ini sudah aktif,
ya sangat-sangat mengurangi kemacetan lah ya bagi lintas timur yang arah ke Banda Aceh. Itu sangat-sangat membantu karena di sini tempatnya macet sebenarnya. Udah bertahun-tahun, nggak tahu lah ya berapa tahun jembatan itu nggak selesai-selesai. Coba kalian komen lah di bawah. Nah ini orang ini udah menunggu 2 orang. Habis ini 1 orang lagi di Binjai. Tetap stay tune ya men. Posisi di Binjai, hampir Tugu Binjai. Sana tuh Tugu Binjai. Ini ada anak abah lagi tempel ban serap untuk jaga-jaga, bocor bannya. Yang ribbon kita yang brand new di itu di Simajaya Ban, 24 jam tuh siang malam sebelum Tugu Binjai. Jadi jalur yang kita lewatin via Gunung Sinabung, nanti kita Tugu Binjai, kita belok ke kanan arah ke kota. Habis itu kita masuk ke arah Tanah Seribu, Jalan Jamin Ginting, baru Raider 100, Sebingai, terus Sebingai, terus ke Rumah Galuh. Udah Rumah Galuh, terus ke Telaga, langsung ke atas. Sehat ya. Kenal, alhamdulillah ada yang kenal. Ri, aman? Dah, jalan kita. Dari lampu merah ini kita arah ke kanan, arah ke kota. Kalau Lempang aja itu arah balik ke Medan. Kita ini arah ke kota. Jadi cerita-cerita kalau kalian mau main-main ke Brastagi ya, orang-orang Binjai, orang Stabat, orang Langkat, orang-orang daerah sini, itu lebih baik jalur yang dari sini woi. Nah, jalur sini, jangan kalian balik lagi ke Medan, itu capek jauh. Habis itu kalau pagi hari atau siang hari kalian main-main ke Brastagi, jalur ini tuh pemandangannya sangat luar biasa indahnya karena kita melewati kaki Gunung Sinabung. Seperti itu. Ini karena malam ya agak padat. Jadi mohon maaf lah ya kalau gambarnya itu agak kurang jelas karena malam hari ya. Perlampuannya juga seadanya, masih standar lah mobil ini. Nah, seperti itu. Ketok-ketok tapi goyang aja kan. Ini sih panas bang. Ini kita udah memasukin daerah Tanah Seribu. Ini kita ada persimpangan 3. Itu Lempang aja kita arah ke Raider 100. Jadi kalau kalian bingung tuh dari sini tuh ke arahnya kemana, kalian buka aja Google Maps. Itu coba buat Rumah Galuh. Nah, Rumah Galuh itu udah lintasnya mau arah ke Tanah Karo lah. Dulu Rumah Galuh itu juga pernah masuk TV yang ada tempat pemandian Paraluga itu. Dulu masuk TV-nya My Trip My Adventure, syutingnya di situ. Makanya ya pemandian lah, cantik juga lah pemandian. Ini kita udah di puncak gunung, udah ngelewatin Pamah, baru turun ke bawah. Udah ya kalau masalah jalannya ya kalau di atas gunung itu ada sebagian itu jalannya berlobang. Setelah itu sebelum Kuta Rakyat ini kita udah masukin Tanah Karo ya. Sebelum Kuta Rakyat itu jalannya udah mulus sampai di Kabanjahe. Nah, itu dia. Kondisinya waktu itu kenapa nggak record waktu di Pamah dan ke bawah itu karena memang gambarnya nggak kelihatan karena gelap. Jadi kameranya juga nggak kelihatan lah. Jadi untuk apa di record kan ini kita lihat ini pun karena aku ngerecordnya dari luar mobil.
keadaannya waktu itu masih ya sering berkabut lah. Jadi jalurnya kalau siang hari di sini wow, sangat-sangat indah. Jadi Gunung Sinabung yang masih aktif, itu masih terlihat jelas di sini karena jaraknya nggak jauh. Di sini juga ada yang satu kampung itu yang rumahnya lumayan besar-besar, itu sudah tidak dihuni lagi sama pemiliknya. Itu juga banyak youtuber nge-review daerah sini. Ada juga yang apa namanya, yang uji-uji nyali juga malam hari mereka ke sini kan. Waktu itu kondisinya hujan ya. Jadi setelah habis hujan tepatnya. Habis itu juga kondisi cuaca itu kurang mendukung ya. Jadi kabut itu sangat tebal sebetulnya di atas. Jadi nggak ke-record. Oke men. Kita masih bersama anak Abah, nama TikToknya. Dia orang Pangkalan Susu. Jadi orang Pangkalan Susu yang ngetrip ke Medan, trayeknya ke Melabuh. Tetap stay tune men. Doakan semoga kami sampai selamat sampai tujuan, tidak kurang apapun. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen ya men. Sehat Glenn, jangan sakit-sakit. Kita udah mulai masuk daerah perkampungan. Kalau di sini biasanya kalau di TikTok aku sering live streaming karena di sini sudah mulai ada sinyal gitu. Tapi sekampung sebelum sini itu jangankan sinyal ya, listrik juga nggak ada. Adanya listrik itu mereka di sini pemakaiannya pakai genset. Seperti itu. Sehat Glenn ya. Matian ayam.